jaksa atau siapapun dari perbankan tersebut sebagai wakilnya. Karena jaksa pengen membuktikan ada kesesuaian faktanya antara bukti transfer, bukti rekening, dan saksi. Kalau saksi mengatakan betul, berarti kesesuaian faktanya ada. Artinya alat bukti dua saja sudah cukup untuk menghukum seseorang yang namanya terdakwa. Jadi itu sah secara hukum. Orang bank, mau dari bank manapun, sepanjang atas perintah dari aparat penegak hukum, baik kepolisian yang dalam hal ini penyidik atau kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, untuk menghadirkan. Jadi sah secara hukum. Kalaupun ada ketidaksetujuan dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, itu nanti kan ada sesinya. Tinggal sesinya hadirkan saja saksi-saksi yang meringankan. Disitulah yang kita sebut namanya tukar tambah intelektual. Jaksa menghadirkan saksi, nanti kuasa hukum akan menghadirkan saksi. Yang ditanya dicecar adalah saksi, jangan kuasa hukum mencecar jaksa penuntut umum atau jaksa penuntut umum mencecar kuasa hukum, itu nggak boleh. Jadi yang dicecar adalah saksi yang dihadirkan masing-masing. Kalau JPU, jaksa penuntut umum, menghadirkan saksi baik fakta ataupun ahli, itu yang dicecar oleh kuasa hukum, JPU, dan majelis hakim. Sehingga balancing dalam sebuah fakta persidangan nyata adanya. Jadi hakim tidak mungkin membela siapapun, karena yang nanya bukan hanya hakim, ada kuasa hukum, ada jaksa penuntut umum. Jadi equality before the law itu pasti terbukti adanya. Karena apa? Karena pertanyaan itu dari tiga pihak. Ada dari JPU, ada dari majelis hakim yang 3 orang, dan ada dari kuasa hukum. Jadi tidak mungkin dalam persidangan itu diatur sedemikian rupa. Karena saksi ini boleh ditanya oleh siapapun. Saksi dari JPU boleh ditanya oleh kuasa hukum. Nanti kuasa hukum membawa saksi akan ditanya juga oleh JPU dan hakim. Jadi do not worry, inilah fakta persidangan. Hakim sebagai pemutus yang akan men-screening saksi itu boleh masuk atau tidak. Apalagi saksi sudah disumpah oleh yang namanya kitab suci masing-masing. Jadi kebenaran itu tidak melulu dalam persidangan, tapi ke Tuhan. Kalau saksi itu salah, padahal di situ sudah demi Allah misalnya, itu dosanya betul-betul sampai ke akhirat. Makanya jadi saksi itu berat dan harus bercerita sesuai fakta, tidak boleh ditutup-tutupi karena tipis. Saksi bisa menjadi tersangka. Be careful. Tapi Bang, yang membuat akhirnya gaduh sehingga Nikita marah, padahal kan itu sebenarnya rekeningnya tuh detail banget gitu, dijelasin dari mulai Februari. Itu apa sih Bang sehingga membuat nggak terima gitu? Semuanya boleh-boleh saja. Kuasa hukum komplain, jaksa penuntut umum pun kalau dihadirkan saksi dari kuasa hukum komplain boleh-boleh saja. Tapi yang memutus adalah majelis hakim. Saksi itu boleh masuk atau tidak. Kalau menurut majelis hakim tidak qualified, saksinya tidak berkualitas, saksinya tidak sesuai, atau saksinya misalnya sedara, saksinya semenda, kan hakim yang memutus. Oh ini nggak boleh jadi saksi. Misalnya saksinya adalah anaknya, adiknya, itu nggak boleh. Dalam KUHP kita nggak boleh saksi yang sedara, semenda, atau di atas dan di bawahnya. Misalnya orang tuanya, anaknya, mungkin adiknya, itu nggak boleh. Tapi kalau bukan itu dan sesuai kapasitasnya, misalnya orang bank, ya harus pekerja di bank tersebut. Nggak boleh saksi dari bank, pengakuannya, tapi ngambil dari asuransi misalnya, contoh, itu nggak boleh. Apalagi sekarang disumpah, bahwa saksi pun harus disumpah. Muslim Al-Quran,